Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi pendidikan agama Islam kelas 12. Materi yang akan disampaikan yaitu bab 2 terkait dengan meyakini kodo dan kodar melahirkan semangat bekerja. Sebelum mulai, Ibu ingin kalian lebih fokus untuk memahami yang akan Ibu jelaskan nanti. Jadi harap diperhatikan ya. Yuk kita lanjut mengenai pengertian dari kodo dan kodar. Kodo menurut bahasa artinya menentukan atau memutuskan. Kodo menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali atau zaman sebelum adanya penciptaan. Jadi yang dimaksud dengan kodo di sini adalah semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kehidupan. Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Selanjutnya pengertian dari kodar. Kodar menurut bahasa artinya memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Kodar menurut istilah artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Yang dimaksud dengan kodar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau maupun yang akan terjadi. Dalil tentang kodo dan kodar. Allah menjelaskan tentang kodo dan kodar melalui firman-Nya dalam Quran Surat At-Taghabun, surat ke-64 ayat 11. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada kodo dan kodar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan lisan. Tentang keimanan, Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada kodar, takdir yang baik ataupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Sosok seorang laki-laki yang berpakaian serba putih di sini adalah malaikat Jibril yang sengaja datang untuk memberikan pelajaran agama kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jawaban Rasulullah yang dibenarkan oleh malaikat Jibril itu berisi tentang rukun iman. Salah satu dari rukun iman adalah iman kepada kodo dan kodar, dan demikian mempercayai kodo dan kodar merupakan kewajiban. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, adalah atas kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam takdir. Takdir terbagi dua, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubrom. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan manusia. Yang dimaksud dengan takdir mu'alaq di sini yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berjalan, sehingga bisa diubah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh dan disertai doa serta tawakal. Selanjutnya takdir mubrom. Takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diubah atau ditawar lagi oleh manusia. Dapat kita simpulkan yang dimaksud dari takdir mubrom di sini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya mutlak, sehingga tidak akan bisa diubah meski dengan ikhtiar paling sungguh-sungguh sekalipun. Kaitan antara beriman kepada kodo dan kodar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Beriman kepada takdir selalu terkait dengan 4 hal yang berhubungan dan tidak terpisahkan. Nah, 4 hal ini apa aja? Yang pertama, sikap optimis. Yang kedua, ikhtiar. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, tawakal. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 29, yang menjelaskan bahwa manusia diberi kemampuan untuk memilih, termasuk memilih ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan,
kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang baik atau tidak. Namun harus diingat ya, setiap pilihan yang diambil oleh manusia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka pilih. Selanjutnya, yang kedua yaitu ikhtiar. Yang dimaksud dengan ikhtiar adalah berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan takdir, mengapa ada ikhtiar? Ya karena Allah ingin melihat hambanya yang berusaha dan berlomba-lomba untuk menuju suatu keberhasilan. Seperti kalimat mahfuzat yang berbunyi man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Selanjutnya poin ketiga yaitu doa. Doa adalah ikhtiar batin. Jadi bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa hambanya yang bersungguh-sungguh untuk memohon. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, saatnya manusia bersikap tawakal. Apa sih yang dimaksud dengan tawakal? Yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar. Tentu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari meyakini kodo dan kodar. Salah satunya tidak berbuat sombong atau takabur, karena dalam dirinya sudah yakin bahwa Allah lah yang maha tinggi. Selanjutnya dapat memberikan pelajaran kepada manusia, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.